Selamat malam buat teman-teman semua dan Bapak Ibu Sari. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Melisa Guntung, ada Pak Suhro dan ada Kak Helma Apriani. Ini kami akan mempresentasikan bab 2 yaitu tentang pemasaran jasa dan pemasaran relasional. Pada presentasi kami ini kami akan membahas beberapa hal yaitu yang pertama ada pemasaran jasa dalam konteks pemasaran relasional. Yang kedua perbedaan pemasaran tradisional dan pemasaran relasional. Yang ketiga konsep inti dan tujuan pemasaran relasional. Yang keempat strategi pemasaran relasional model pasar 6. Yang pertama pemasaran jasa dalam konteks pemasaran relasional. Pemasaran relasional bertujuan untuk membangun, memelihara, dan meningkatkan hubungan jangka panjang antara perusahaan dan pelanggan. Hal ini sangat penting dalam pemasaran jasa, mengingat sifat jasa yang tidak berwujud dan melibatkan interaksi intens antara penyedia dan konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Helma. Oke, terus saya lanjut. Di sini ada perbedaan pemasaran tradisional dengan pemasaran relasional. Yang pertama itu ada aspek fokus, di mana bagian pemasaran tradisional ini fokusnya pada penjualan, sedangkan pemasaran relasional ini fokusnya untuk mempertahankan konsumen. Terus yang kedua ada orientasi, di mana pemasaran tradisional ini orientasinya itu pada karakteristik produk. Terus di bagian pemasaran relasionalnya itu orientasinya pada manfaat produk tersebut. Di bagian skala waktu, tentu di bagian pemasaran tradisional itu skala waktunya jangkanya jangka pendek. Berbeda dengan pemasaran relasionalnya itu jangka waktunya jangka waktu yang panjang. Terus komitmennya komitmen kepada konsumen. Di bagian tradisional, komitmennya itu terbatas. Sedangkan di bagian relasionalnya itu komitmennya lebih tinggi kepada konsumen. Terus di bagian kontaknya ini di tradisional itu kontaknya dengan konsumennya yang rendah. Di bagian relasionalnya itu kontaknya dengan konsumen yang tinggi. Terus yang terakhir ada kualitas. Kualitas ini di bagian pemasaran tradisional itu kualitasnya adalah urusan bagian operasi, sedangkan di bagian relasionalnya itu kualitasnya adalah urusan semua departemen atau perorangan. Oke, lanjut Kak. Terus ini ada konsep inti dan tujuan pemasaran irasional. Yang pertama itu ada horizon atau orientasi jangka panjang, di mana orientasi jangka panjang ini merupakan ciri utama pemasaran relasional. Keberhasilan pemasaran relasional ini diukur dari seberapa lama pelanggan tersebut terjaga dalam hubungan, dan sebagian besar dompet customer itu diperoleh dengan menyangkut estimasi mengenai nilai sepanjang hidup konsumen. Jadi pemasaran relasional ini memandang pelanggan sebagai mitra sehingga mendorong kolaborasi serta penciptaan nilai mutual dan situasi win-win. Terus yang kedua itu ada komitmen dan pemenuhan janji. Untuk dapat menjalin hubungan jangka panjang, pemasaran relasional ini menekankan pada upaya pemeliharaan sikap percaya dan komitmen dengan menjaga integritas masing-masing melalui pemenuhan janji. Terus di bagian pangsa konsumen bukan pangsa pasar. Pemasaran relasional ini tidak lagi berkonsentrasi pada pencapaian pangsa pasar, tetapi pada upaya untuk mempertahankan pelanggan dan peningkatan bagian dompet konsumen ini dengan menjual lebih banyak produk yang sama atau penjualan silang kepada mereka. Di mana hal ini berimplikasi bahwa pelanggan yang berpotensi tinggi diperlukan sebagai individu. Terus, nilai sepanjang hidup pelanggan.
di mana mengingat biaya untuk menerapkan pemasaran relasional ini cukup besar, maka tidaklah ekonomis untuk menginvestasikan dalam hubungan jangka panjang dengan seluruh pelanggan. Tidak semua konsumen menginginkan hubungan jangka panjang, sehingga perusahaan perlu mengidentifikasi pelanggan-pelanggan yang berpotensi menjalin hubungan jangka panjang dan kemudian menghitung CLV atau Customer Lifetime value-nya dengan agar bisa menguntungkan perusahaan. Terus ada dialog dua arah, di mana untuk mencapai hubungan yang diinginkan diperlukan dialog dan komunikasi dua arah. Karena hubungan masyarakat itu adalah hubungan jaringan interaksi itu harus bersangkut paut dengan hubungan masyarakatnya. Pemasaran relasional ini bukan sekedar basis data ataupun pemasaran langsung. Terus yang terakhir ada kostumisasi, di mana pemasaran relasional ini memberikan pemahaman yang lebih baik akan tuntutan dan keinginan konsumen sehingga memungkinkan penyediaan produk yang sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Dengan demikian, kostumisasi ini ada di pasar, dilakukan secara massal dan dapat dilakukan. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Suro. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas terkait strategi pemasaran relasional model pasar 6. Di sini ada 6 item yang akan kita bahas. Yang pertama terkait pasar pelanggan. Jadi kalau pasar pelanggan itu pasar utama yang menjadi fokus utamanya itu adalah pelanggan atau pembeli langsung ya. Di sini misalkan kayak distributor atau pembeli yang terakhir. Nah, tujuan dari pasar pelanggan itu untuk membangun loyalitas pelanggan jangka panjang, hubungan jangka panjang ya. Kemudian yang kedua referral market ya. Referral market itu kayak market yang berbentuk kayak referensi. Misalkan kayak gini. Di sini itu kayak kita memberikan referensi produk kepada orang seperti influencer misalkan di sosial media atau teman karena dia puas kemudian mengajak temannya untuk berbelanja. Nah, itu istilah referral market. Jadi pasar ini mencakup individu atau organisasi yang dapat mereferensikan produk. Jadi kayak mengiklankan produk lewat orang lain atau lewat influencer seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada pasar pemasok. Kalau pasar pemasok itu mencakup pemasok bahan baku atau pemasok komponen, pemasok layanan. Nah, ini sebagai pemasok ya dikatakan pasar pemasok ya. Jadi penyuplai barang atau sumber bahan mentah ya untuk menjaga kestabilan produk ataupun harga. Kemudian ada yang keempat itu pasar pengaruh. Pasar pengaruh ini mencakup pihak-pihak yang berkepentingan ya, mungkin kayak pemerintahan atau regulasi perdagangan, regulasi kepemimpinan, atau mungkin karena ada opini publik itu juga berpengaruh terhadap pasar, makanya dibilang pasar berpengaruh. Kemudian yang kelima itu ada pasar rekrutmen. Ini kalau ini mencakup kayak calon karyawan atau sumber daya manusia lainnya. Jadi pasar ini reputasinya terkait tentang kinerja karyawan untuk menarik agar dia itu mau bekerja di perusahaan itu untuk dalam misalkan kayak ini perusahaan reputasinya bagus. Jadi menarik orang untuk bekerja di situ. Nah, itu namanya pasar rekrutmen. Misalkan kayak perusahaan A ini bagus nih, jadi orang berbondong-bondong untuk mencari pekerjaan ke perusahaan tersebut, itu namanya pasar rekrutmen. Kemudian ada pasar internal. Pasar internal ini sebenarnya pasar yang terjadi di dalam perusahaan itu sendiri ya, mencakup karyawan. Misalnya kayak sebenarnya kita bekerja di dalam suatu perusahaan itu sebenarnya kita saling berinteraksi. Nah, itu jadi kalau kita misalkan karyawan yang termotivasi dengan baik, maka karyawan itu akan loyal terhadap perusahaan itu sendiri. Maka dikatakan pasar internal. Kemudian yang berikutnya, nah, jadi kesimpulan dari materi malam hari ini ya terkait pemasaran relasional yaitu sebuah pendekatan yang sangat penting dalam pemasaran jasa karena berfokus pada
pembentukan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Jadi dengan mengutamakan kepercayaan, komunikasi yang baik, dan pelayanan yang personal, perusahaan jasa dapat mencapai loyalitas pelanggan yang lebih tinggi serta membangun bisnis yang berkelanjutan. Jadi dengan pemasaran relasional itu seperti yang tadi dijelaskan, perbedaan dengan perusahaan dengan pemasaran tradisional itu, kita berbicara tentang jangka panjang ya. Jadi bukan hanya pemasaran untuk sesaat saja. Mungkin itu penjelasan dari kelompok kami. Silakan Mbak Melisa untuk ditutup. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih buat seluruhnya teman-teman yang telah menonton dan pada Ibu Sari juga. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.